Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang padamu sore hari ini. Kami mau persiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan telah berada dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan pada saat ini sekali lagi mengajar kami. Pakai juga Tuhan nama-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga boleh menyampaikannya secara jelas. Terpujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Dengarkanlah doa kami demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Hari ini hari Imlek yang kedua. Saya menyampaikan sekali lagi kepada kita semua, Sin Chun Khaila Sinian Mang'an. Selamat Tahun Baru Imlek, selamat memasuki musim semi yang baru. Tema hari ini yang kita akan renungkan bersama, ucapan syukur sebagai penyembahan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan untuk nanti kita membahas kepada tema ini. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9, nanti kita akan melihat ayat 10 sampai 15. Tapi dalam pembacaan ini saya mengajak kita bacanya mulai dari ke ayat 6. Ya, satu perikop utuh di sini, mulai ayat 6. Saya ajak kita baca bergantian antara yang pria dan yang wanita. Pria bersama-sama saya mulai nanti ayat ke-6 dan lanjutkan yang wanita ayat ke-7, begitu seterusnya silih berganti. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9, kita akan bacakan silih berganti 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Silakan yang wanita 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat ayat 10 sampai ayat 15. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, ayat 10 mengatakan begini, Ia yang menyediakan roti bagi penabur dan Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah
kebenaran-Mu. Subjeknya di sini tidak jelas, ya. Tapi dikatakan Dia yang memberikan benih kepada para penabur. Dia yang memberikan roti untuk dimakan. Dan subjeknya seolah-olah di situ tersembunyi. Tapi dari ayat ini sebenarnya kita bisa melihat, dan ayat-ayat seterusnya kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan Dia yang menyediakan, Dia yang menyediakan, sangat mungkin bahwa itu tertuju pada Allah sendiri. Allah yang menyediakan benih untuk para penabur dan roti untuk dimakan. Dari bahan yang paling mendasar, benih dikerjakan, ditabur, nanti baru bertumbuh. Dan setelah bertumbuh masih harus dalam proses mengelola. Mengelolanya menjadi makanan, termasuk entah makannya mentah ataupun makanannya dengan dimasak dan lain-lain. Allah yang menyediakan benih bagi penabur. Allah yang menyediakan roti untuk dimakan. Tidak berarti bahwa di sini tidak ada pekerjaan dan tanggung jawab manusia. Karena kita tahu bahwa di bagian lain dari Alkitab, Rasul Paulus juga dengan jelas mengatakan, barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi dalam bagian ini dikatakan, Allah yang menyediakan benih, Allah yang menyediakan roti. Jadi digambarkan di sini semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi itu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengerjakannya dan mengusahakannya dan terus mengelola sampai itu bertumbuh dan sampai itu dipanen, terus dikelola sampai bisa menjadi makanan bagi manusia. Nah, dari aspek pertanian ini kemudian Rasul Paulus mengajak kita melihat pada Dia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Dari aspek pertanian, kemudian dia mengajak kita berpikir pada aspek kemanusiaan kita. Ya, dari soal pertanian sekarang kepada soal kemanusiaan kita yang digambarkan sini sebagai kebenaran-Mu. Ya, melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Tidak jelas di sini apa maksudnya. Kita lihat ayat-ayat berikutnya dan nanti akan semakin menjadi jelas. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah melalui kami. Nah, sekarang diperjelas kemurahan hati dan nanti melalui Rasul Paulus beserta orang-orang di sekitar Rasul Paulus. Kemurahan hati berkaitan pasti dengan biasanya pemberian. Pemberian. Jadi Allah sudah menyediakan benih, Allah sudah menyediakan roti, dan itu melipat ganda menumbuhkan buah kebenaran dan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Dan melalui itu semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian akan membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Kita akan semakin menjelas lihat pada ayat-ayat yang berikut. 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan hanya mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat-ayat yang kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini itu berada dalam satu konteks yang besar, yaitu 2 Korintus pasal 8 dan 9. Silakan Bapak Ibu, ada waktu nanti hari-hari biasa Senin sampai Sabtu bisa mengambil waktu sendiri baca.
dua pasal itu, pasal 8 dan pasal 9, dan akan menjadi jelas keseluruhan ini. Hari ini kita hanya merenungkan bagian-bagian akhir dari perikop yang besar, yaitu dari pasal 8 dan pasal 9. Nah, pelayanan kasih akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus. Ada sebagian orang yang melihat orang-orang kudus di sini menunjuk kepada para rasul, murid-murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian ini dan juga pasal 8 pasal 9 dan dibandingkan lebih jauh lagi dengan kisah para rasul, maka tampaknya di sini dia tidak hanya menunjuk kepada para rasul, tapi dia menunjuk kepada semua orang-orang percaya yang berada di Yerusalem. Jadi Injil bermula dari Yerusalem. Lalu Injil itu terus disebarluaskan, dan Injil itu dalam bagian ini sudah tiba di provinsi Akhaya, di mana salah satu kotanya itu Korintus. Injil sudah sampai di sana. Nah, Injil sudah sampai di sana, maka di Akhaya, di Korintus ini juga ada orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus. Demikian juga di provinsi yang berdekatan dengan ini, yaitu Makedonia. Dalam pasal 8 bagian awal disebut di situ Makedonia dan Akhaya. Dua tempat ini menjanjikan kepada Rasul Paulus untuk mengadakan pelayanan kasih. Pada zaman Kaisar Claudius pernah terjadi kelaparan di Yerusalem. Tampaknya untuk mengatasi hal itulah Rasul Paulus menggerakkan jemaat-jemaat di provinsi Makedonia dan Akhaya, dan mereka menyatakan kesediaannya untuk melakukan pelayanan kasih, dan itu bermula dari kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu dari mana? Kemurahan hati karena benih yang diberikan Allah dan roti yang diberikan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui inilah kemudian akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nanti pemberian itu disampaikan ke Yerusalem, maka orang-orang menerima di situ, mereka akan melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita akan melihat ayat-ayat yang berikut. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dikatakan mereka telah tahan uji. Dalam perjalanan iman mereka, orang-orang di provinsi Akhaya yang diwakili oleh Korintus, dikatakan mereka telah tahan uji. Dan mereka menurutin Injil, dan dengan itu semua sekarang mereka melakukan pelayanan kasih. Itu akan mencukupkan kebutuhan anak-anak Tuhan di Yerusalem, bahkan semua orang. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Kemungkinan besar orang-orang percaya di Yerusalem tidak mengenal orang-orang percaya di Makedonia maupun di Akhaya. Tetapi dalam pemikiran secara gereja yang secara luas, maka gereja mereka adalah satu tubuh Kristus yang besar, yang terpisahkan oleh tempat. Walaupun mereka tidak saling mengenal, dengan tersampaikannya pelayanan kasih itu, maka orang-orang yang menerima di Yerusalem akan mengingat
orang-orang yang memberi itu, mendoakan mereka, hati mereka melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Maka kemudian di dalam ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, heran sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di bagian akhir dari pasal 8 dan pasal 9 ini, kita diajak untuk melimpah dengan ucapan syukur, bersyukur kepada Allah. Terutama yaitu di sini bicara orang-orang yang menerima bantuan itu. Tapi Rasul Paulus menampakkan sebagai memerantarain Makedonia dan Akhaya untuk menyelenggarakan pelayanan kasih untuk disampaikan bagi Yerusalem. Rasul Paulus mengajak mereka melihat kepada Allah, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan. Di dalam setiap ayat-ayat ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kata Allah muncul terus. Hanya dalam ayat 10 tidak ada kata Allah, tapi di situ jelas sekali Dia yang memberikan benih, Dia yang memberikan roti. Itu juga merupakan penunjukan pada Allah. Jadi melalui ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa konsep persembahan, sedekah, sumbangan dalam pemikiran orang-orang Kristen itu ditujukan kepada Allah, kembali kepada Allah. Tentu itu disalurkan kepada manusia, tapi membawa kita kembali melihat kepada Allah. Jadi di sini kita melihat satu konsep yang sangat teosentris, ya, sangat berfokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kalau engkau mengamatin berbagai-bagai agama dan kepercayaan di dunia ini, berbagai-bagai agama dan kepercayaan dunia ini, mereka juga punya konsep yang serupa tentang sedekah, tentang persembahan, tentang sumbangan, dan apapun istilah yang dipakai. Dalam Muslim ada kata lagi, infak dan wakaf. Mereka punya pembagian-pembagian yang lebih detail. Dan ketika kita nanti balik kepada perjanjian lama, di situ kita juga bisa belajar banyak model-model dari persembahan itu, bahkan disebutkan jenis-jenis angka-angkanya, perbandingan-perbandingannya. Sangat konkret sekali. Nah, semuanya ini mengajak kita, dan semuanya ketika sampai perjanjian baru ini kita diberikan satu pemahaman yang utuh. Agama-agama dan kepercayaan dunia ini ketika melakukan pemberian-pemberian biasanya melihat kepada kebutuhan orang-orang, kesulitan atau kekurangan orang-orang. Lalu kemungkinan dalam hatinya bangkit belas kasih. Lalu mereka berupaya dengan keuangan yang ada menolong. Bahkan ada agama-agama tertentu mereka berpikirnya begini, dengan saya menyalurkan bantuan ini dan orang-orang yang susah tertolong, daerah bencana, fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang berkekurangan mendapatkan manfaat, maka Dia yang di atas akan mengingat saya yang memberi, dan saya yang memberi akan mendapatkan pahala. Dan dengan cara itulah secara perlahan-lahan maka dosa saya akan dikurangin, pahala saya akan bertambah dan dosa saya akan berkurang. Nah, dengan cara itu saya mendapatkan restu dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, tidak demikian halnya
dengan pemberian-pemberian yang diajarkan di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengajak kita kembali kepada Allah, sumber segala sesuatunya. Terpujilah Dia karena segala kebaikannya yang tidak terkatakan. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini apa yang bisa kita pelajarin hari ini? Segala sesuatu adalah dari Dia. Dia yang memberikan. Dan kita sebagai manusia, maka kita dipercayakan sesuatu. Dipercayakan untuk mengelola dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Maka dalam meminjam konsep ekonomi, kita manusia menjadi orang-orang yang mengelola apa yang dipercayakan itu. Kita mengenalnya dengan istilah manajer. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, segala keuangan yang Tuhan percayakan pada kita, harta benda yang Tuhan percayakan pada kita, menempatkan kita sebagai manajer. Kita akan menggunakan itu secara benar dan bertanggung jawab. Kita akan menginvestasikannya secara benar dan bertanggung jawab. Kita harus mengelolanya secara benar dan bertanggung jawab. Tapi sekali lagi, kita adalah seorang manajer. Kita hanyalah manajer dan kita bukanlah pemilik. Pemilik itu yang menitipkan pada kita supaya kita memakainya secara bertanggung jawab, supaya kita mengelolanya secara bertanggung jawab, supaya kita menginvestasikannya secara bertanggung jawab. Allah yang menjadi sumber semuanya itu. Dan di dalamnya tentu ada bagian kita, yaitu mengerjakannya, menginvestasikannya, mengelolanya, mengembangkannya, termasuk menggunakannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentulah orang-orang dunia ini bekerja pada awalnya adalah untuk mencukupkan kebutuhan hidup diri sendiri. Di dunia ini orang bekerja, bisnis, berusaha mencukupkan juga kebutuhan keluarga. Di dunia ini orang-orang bekerja, berusaha juga kadang mencukupkan orang-orang di sekitarnya yang punya hubungan darah. Dan lebih luas lagi, Tuhan menitipkan pada kita sebagai manajer supaya kita juga melihat orang-orang yang tidak ada kait-mengait hubungan darah dengan kita, namun mereka berada dalam kesusahan dan dalam kekurangan. Sadarilah bahwa kita adalah manajer, dan sadari juga bahwa kita bukanlah pemilik. Manajer akan bertanggung jawab kepada pemilik. Itulah halnya kita bertanggung jawab kepada Allah atas harta benda dan keuangan yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, orang-orang Kristen banyak menggunakan istilah persembahan. Kalau kita mendengar kata persembahan, maka itu tertuju pada Allah. Tapi salurannya seringkali adalah melalui gereja atau organisasi lain. Agama-agama lain punya istilah lain lagi, sedekah. Orang-orang Kristen juga kadang-kadang memakai istilah ini, sedekah. Kita bicara sedekah berarti sedekah itu sesuatu yang dikumpulkan, disalurkan pada orang-orang yang susah, orang-orang berkekurangan, bahkan juga orang-orang tempat bencana. Kita juga mengenal istilah sumbangan, pemberian. Nah, sumbangan pemberian seringkali itu disalurkan melalui organisasi tertentu, entahkah negeri, entahkah swasta. Lalu organisasi itu mengelolanya, organisasi itu memakainya, dan organisasi itu menyalurkannya. Jadi apapun istilah yang kita pakai itu, sedekah, sumbangan pemberian, ataupun persembahan, hari ini melalui pasal 8 dan pasal 9 ini, kita diberikan beberapa petunjuk yang berharga. Biarlah semuanya itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Biarlah semuanya itu
keluar dari ketulusan hati, kemurahan hati, tidak dengan terpaksa. Biarlah hari ini kita boleh memahami poin-poin tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, lantas perikop kita hari ini, ayat-ayat yang telah kita baca ini, apa hubungannya dengan tema kita pada sore hari ini? Ucapan syukur sebagai penyembahan. Ucapan syukur sebagai penyembahan. Orang-orang di dunia ini bisa menyatakan ucapan syukur. Dengan kata lain, mereka digerakkan untuk berterima kasih. Mereka menyatakan ucapan syukur mereka. Ada macam-macam penyebab. Ada orang-orang tertentu susah banget dapat pekerjaan, cari sana cari sini, sampai satu hari dapat juga pekerjaan dan bisa memberikan nafkah. Sangat bersyukur dia, sangat berterima kasih dia, dan dia akan berbuat sesuatu untuk menyatakan ucapan syukur dan terima kasih itu. Ada orang-orang dalam usaha pekerjaan bisnisnya menghadapin liku-liku. Dengan susah payah dia hadapin sampai satu hari terlewatin juga. Sangat bersyukur dia, sangat berterima kasih, dan dia akan berbuat sesuatu untuk mengungkapkan ucapan syukur itu. Ada orang-orang juga menghadapi kesulitan rumah tangga, terus bergumul sampai satu hari menemukan solusi. Ada orang-orang bergumul dengan sakit penyakitnya, terus berupaya mencari berbagai-bagai metode-metode pengobatan. Liku-liku dihadapin, rasa sakit dihadapin, sampai satu hari lewat juga masa itu dan mendapatkan kesembuhan. Dan mereka mau mengungkapkan rasa terima kasih itu, mengungkapkan ucapan syukur itu, dan mereka mau melakukannya dengan berbuat sesuatu yang nyata. Dan ada macam-macam cara digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan ucapan syukur, untuk menyatakan terima kasih. Dalam hal ini saya mengajak kita untuk memikir, berbagai-bagai cara itu kita coba kelompokkan menjadi dua macam. Orang-orang menyatakan ucapan syukur, menyatakan terima kasih dengan memberikan sesuatu yang berupa uang, yang memberikan sesuatu melalui harta bendanya. Dengan cara itu dia ingin mengungkapkan ucapan syukur, dia ingin menyatakan terima kasih, dan entah kemanapun itu disalurkan. Perorangan, lembaga, satu kelompok masyarakat tertentu, tapi dia ingin mengungkapkan ucapan syukur, menyatakan terima kasihnya dengan cara melakukan pemberian. Dia mempersembahkan uang atau mempersembahkan harta benda. Dan hal ini banyak dilakukan orang. Mungkin di antara kita pun pernah melakukannya. Orang-orang di sekitar Bapak Ibu, mungkin Anda juga melihat mereka pernah melakukannya. Lalu ada model yang kedua. Orang menyatakan ucapan syukur, menyatakan terima kasih, bukan lagi lewat pemberian uang, bukan lagi lewat mempersembahkan uang, tapi mereka menyatakan terima kasih dengan pemberian diri, dengan mempersembahkan diri, dengan pemberian diri, dengan mempersembahkan diri. Entahkah itu kepada organisasi ataupun di dalam iman Kristen kita mengenalnya mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk kerajaan Allah yang luas. Ya, pergi ke sekolah teologi, dia belajar baik-baik, selesai, kemudian dia melayani, entahkah di gereja asal, di gereja lain, ataupun ke berbagai-bagai tempat. Dia tidak mempersembahkan uang, tapi dia mempersembahkan diri. Nah, dalam hal mempersembahkan diri ini kita bisa tambahkan satu lagi,
mempersembahkan diri, lalu ada juga orang yang mempersembahkan anak-anaknya. Barangkali dia sudah sampai pada usia tertentu yang tenaga dan kekuatan tidak lagi memadai untuk mempersembahkan diri. Lalu untuk tetap bisa mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih, dia mempersembahkan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dalam hal seperti ini kita perlu sedikit berhati-hati. Sebagai ayah dan ibu, kita bisa mempersembahkan anak kita. Kita boleh mempersembahkan anak kita. Tapi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, menanjak dewasa sampai umur yang cukup, maka apa yang engkau ikrarkan itu, mempersembahkan diri dan mempersembahkan anak-anak itu, sampai dia pada taraf usia dewasa dan bisa berpikir secara jernih sebagai seorang manusia, maka apa yang pernah engkau persembahkan itu tentang dirinya, hendaklah itu dibicarakan dan disampaikan secara langsung. Dan lihatlah, dengarkanlah respon apa yang ada pada anak-anak kita. Kalau dia berpikir sana, berpikir sini, mendoakan sana, mendoakan sini, sampai pada dia putusan tak bersedia dia. Ya, Anda tetap memaksakannya juga tidak begitu berarti. Ya, juga tidak begitu berarti. Tapi kalau ketika setelah usia dewasa kita berbicara menyampaikannya dan dia pun mengiyahkan, menerima dan rela, maka itu menjadi satu ucapan syukur yang menjadi lengkap. Karena dulu kita hanya mengikrarkan dan sampai pada usianya dan dia mengiyakan. Tahun 97 dan 98 saya menjalani praktek 1 tahun. Praktek 1 tahun ditempatkan di Jakarta Barat. Itu di sana ada satu pos PI. Nah, di pos PI itu ada kelas katekisasi. Nah, dalam kelas katekisasi itu pernah ada satu kali kelas katekisasi, satu keluarga, ayah, ibu, 2 orang anak laki-laki, satu keluarga duduk bersama. Jarang-jarang katekisasi yang begitu, ya, susah-susah temu yang begitu, ya, susah banget temu yang begitu. Tentu juga ada orang-orang lain, ya. Tapi pernah pada waktu itu satu keluarga, suami istri dan 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki mereka pada waktu itu sekitar sekolahnya SMP. Ayah dan ibu ini waktu itu sekitar umur 45 kali. Kalau sampai sekarang mereka masih ada di dunia ini, berarti mungkin mereka sekarang sudah sekitar umur 70 tahun. Dan sejak saat itu 97-98 sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. 2 orang suami istri ini lahir besar di Palembang, kemudian merantau ke Jakarta, bekerja, kemudian merintis bisnis, ya, merintis bisnis berkaitan dengan helm dan spare part kendaraan kali. Nah, suami istri ini hanya punya 2 anak laki-laki. Belakangan hari saya mendengar 2 orang bapak ibu ini mempersembahkan anak-anaknya, 2 orang laki-laki itu, yang waktu mereka dibaptis bersama-sama satu keluarga. Belakangan hari saya mendengar berita dua anak ini ketika dewasa betul-betul ketika diberitahu dan mereka menyatakan kesediaan. Lalu mereka pergi mempersiapkan diri ke sekolah teologi dan kemudian sudah selesai. Dan sebelum sekitar 2014 sampai 2016 saya mendengar selesai mereka sekolahnya, terus pergi pelayanan. Kabarnya pelayanan di Sumatera, nggak tahu entah Pekanbaru kah, Medan kah. 2 orang anak laki-laki, hanya 2 orang, dan mereka melayani di gereja sekarang. Kemungkinan besar suami istri itu masih hidup, cuman kami tidak pernah bertemu lagi.
Mereka menyatakan ucapan syukur mereka, menyatakan terima kasih mereka pada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan anak-anaknya. Kalau engkau berpikir terus gitu gimana dong? Susah-susah urus bisnis. Ya kita sempat bertemu dengan kita bisa tanya-tanya. Tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka dari Palembang waktu kecil di gereja, merantau ke Jakarta dalam satu waktu lama tidak pernah ke gereja, sampai satu kali kembali ke gereja, dan kemudian mereka belajar katekisasi, mereka dibaptis, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mau menyatakan ucapan syukur terima kasih mereka dengan mempersembahkan diri, yaitu lewat mempersembahkan 2 orang anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, entahkah orang-orang menyatakan ucapan syukur dengan pemberian uang, mempersembahkan uang, ataukah orang-orang menyatakan ucapan syukur terima kasih dengan pemberian diri, mempersembahkan diri atau mempersembahkan anak-anak. Biarlah melalui ucapan syukur dan terima kasih itu menjadi satu bentuk penyembahan kita yang begitu nyata kepada Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu, rasa terima kasih itu menjadi penyembahan yang begitu nyata dari kita kepada Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang merasakan manfaat dari semuanya itu, mereka juga akan bersama-sama dengan kita mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena apa yang kita berikan, baik uang maupun apa yang kita berikan melalui diri dan anak-anak kita itu, mereka bersama-sama dengan kita mengucap syukur pada Allah. Dan itu menjadi penyembahan yang begitu indah dari orang-orang yang merasakan manfaat itu. Jadi bukan hanya engkau sendiri melakukan penyembahan yang nyata kepada Allah, orang-orang yang merasakan manfaat itu pun melakukan penyembahan pada Allah melalui apa yang engkau persembahkan, baik uang maupun diri. Biarlah firman Tuhan ini kita bawa pulang pada hari kedua Imlek ini. Engkau bisa menyatakan ucapan syukurmu melalui uang dan harta bendamu. Kau juga bisa menyatakan ucapan syukur terima kasihmu melalui mempersembahkan dirimu, bahkan mempersembahkan anak-anakmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Di hari Imlek yang kedua ini kami sekali lagi berkumpul di rumah Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu yang dituliskan oleh Rasul Paulus, hari ini sekali lagi kami diingatkan Tuhan, dengan pelayanan kasih, dengan kemurahan hati, pemberian-pemberian, kami boleh mengungkapkan ucapan syukur rasa terima kasih kami kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja ya Tuhan, kami juga bisa mempersembahkan diri kami, mempersembahkan anak-anak kami. Dan biarlah semua itu menjadi penyembahan yang nyata dari kami bagi Tuhan kami. Terpujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kami bersyukur untuk itu. Dan kami mau mengelolanya secara benar dan bertanggung jawab. Kami mau menggunakannya secara benar dan bertanggung jawab. Dan kami mau menginvestasikannya secara benar dan bertanggung jawab. Biarlah semuanya itu kami persembahkan padamu sebagai bentuk penyembahan kami Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pekerjaan kerajaan Allah yang luas di muka bumi ini. Dan terima kasih Kau boleh menempatkan kami tengah-tengah gereja kami, melalui gereja kami GKPJ. Kami mengenal Tuhan, kami bertumbuh, kami semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.